teman-teman sapi saya banyak yang terkena PMK, tapi mereka tetap bangkit dari PMK. Ya kenapa saya tidak? Jadi buat peternak yang terkena PMK juga jangan patah arang. Jadi enak dong bang, nggak ada yang dirugikan kalau kayak gitu? Tidak ada. Oke siap. Jadi uang aman, sapi aman gitu ya? Dan kalaupun ada kerugian itu tanggung jawab kami lah. Kami kalau ketika udah berusaha siap untung siap rugi, jangan cuma siap untung. Pelanggan kami semakin bertambah dan minimal pelanggan dari tahun sebelumnya itu di tahun sekarang bahkan yang awalnya ngambil 1 ekor sekarang dia sudah booking 5 ekor. Mantap. Alhamdulillah. Dan ini kandang pertama kami, insya Allah kami ada kandang kedua. Mau bikin kandang lagi bang? Lagi proses. Oh lagi proses? Sedang proses. Boleh kita intip ya bang nanti? Boleh. Itu kapasitas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ST-Farm dimanapun berada. Hari ini kita berada di kandang Ales Farm teman-teman, Tangerang. Nih kita langsung disambut sapi-sapi PO yang lumayan jumbo banget nih. Lihat bentuknya sampai segitu gedenya teman-teman. Nah, kita mau lihat sapi jumbo kayak gini kasih makannya seperti apa sih teman-teman? Apa dikasih spaghetti atau dikasih apa? Nih kita langsung tanya sama juraganya di sini. Assalamualaikum, bisa perkenalan diri bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman dari Ales Farm. Selamat datang sahabat-sahabat ST-Farm. Ini kalau kandang di mana sih bang nih bang? Ini di Kabupaten Tangerang, desanya namanya Desa Cikareo, kampungnya Kampung Barahat. Patokannya bang? Patokannya itu dekat Stasiun Tiga Raksa. Kalau dari Jakarta enaknya ini ya bang ya, naik kereta turun di Stasiun Tiga Raksa. Jadi naik kereta dari Stasiun Tanah Abang, turunnya di Stasiun Tiga Raksa. Kalau naik mobil itu Jakarta Merak, keluarnya di pintu tol Balaraja Timur. Nanti dari situ langsung klik aja Cikareo, Lestari Farm Cikareo di Google sudah ada. Di Google udah ada ya. Dan di YouTube juga sudah viral ya bang. Kandang Ales Farm selalu viral pokoknya. Kemarin habis borong sapi jumbo juga ya bang ya. Iya. Ini biasa admin ST-Farm itu nontonnya di YouTube teman-teman. Ini sekarang bisa ketemu sama juraganya. Justru kami menunggu kehadiran ST-Farm ini dari dulu dasarnya yang lalu. Iya bang, kirain itu jauh banget bang. Jauh banget ya. Ternyata jauh banget. Ternyata naik kereta sejam sampai ya. Asik ya. Aduh. Ini kita kasih jerami-jerami dulu ini. Ini lagi proses apa nih bang? Tadinya kan sudah pagi itu proses sombor. Habis sombor ada beberapa ABK yang masih itu kayak pembersihan kandang kayak gini. Ada juga yang pemberian jerami gitu. Jadi sapi jumbo kayak gini tetap dikasih jerami? Jerami juga, hijauan juga. Wajib dikasih spaghetti atau apa gitu enggak ya bang? Enggak, karena untuk seratnya itu. Buat serat. Betul. Ini jeraminya berapa gulung bang kalau untuk sapi sebanyak ini? Kalau untuk sekali ini dia bisa 4 sampai 5 gulung dia. Satu ekor? Satu deret ini. Oh satu deret. Ini satu gulungnya ini. Ternyata di Jakarta masih ngarit ya bang ya? Masih dong, harus. Mantap nih. Kandang pusat ternyata masih ngarit teman-teman. Harus. Nggak ngarit kalau nggak ngarit nggak asik. Jadi 2023 tetap ngarit ya bang? Ngarit. Jadi ya bahasanya kayak kita lah mas. Mungkin kan
kita meskipun makan pakai spaghetti, tapi harus Indonesia kan terkenal dengan nasinya kan. Oh, tetap pakai nasi ya? Iya, kalau sapi ya harus tetap dengan jerami dan hijauan. Kalau makan nggak pakai nasi belum kenyang Belum katanya. kenyang, betul. Oke. Ini dapat dari mana ini Bang jerami kayak gini di sini masih Ini ada? Masih banyak ini. Oh. Masih banyak. Jadi kalau untuk serat nggak kesusahan ya Bang ya? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak. Meskipun dalam kondisi kering, ya lebih susah memang iya. Tapi alhamdulillah tidak kekurangan. Ini dari mana ya Bang? Sekitaran sini alhamdulillah masih banyak sih. Oh kebetulan ini kandangnya di pinggir sawah ya Bang ya? Iya, pinggir sawah betul. Kandang mewah ya Bang, mepet sawah. Kandangnya Mewah persis tepi di sawah. tengah sawah nih teman-teman. Jadi untuk misalnya dari warga juga ada komplain nggak sih Bang kalau dari warga Bang? Alhamdulillah mayoritas tidak ya, karena sebagian besar juga warga sini miara sapi. Oh. Jadi masih asri. Asri ya. Masih asri. Oh, Tidak sekota yang dibayangkan. Oke siap. Tapi kalau untuk pemasaran sapi enak ya Bang ya di sini ya? Iya, karena kan dekat dengan Jakarta ya. Jadi kan di Jawa pun bahkan Balikupang pun pasarnya tetap Jakarta. Oh, mayoritas. Ini Bang Firman udah berapa lama sih ternak sapi? Kalau pengemukan baru kami itu launching itu 1 Januari 2022. Tapi masih baru ya Bang ya? Masih baru, masih pemula sangat. Pemula cuma mainnya langsung ke yang ekstrim teman-teman. Ini kayaknya modalnya gede nih. Packingannya pusat nih teman-teman. Pusat. Ini karena kalau pemula itu biasanya 1, 2, ini langsung banyak segini loh. Ini teman-teman bisa lihat sapinya tuh, kualitas sapinya juga nggak kaleng-kaleng. Ini kemungkinan harganya di atas kepala 50-an kali ya Bang ya? Iya nggak Bang? Harganya, ya. harga sapinya. Ini di atas 50-an nggak? Iya, yang kalau yang besar iya, tapi ada juga yang di bawah 50 masih ada. Kalau untuk harga Bang di sini bersaing nggak harganya? Kalau kami sih bilangnya bukan bersaing sih Om Abu. Jadi harga kami harga terbuka lah. Gimana itu? Terbuka gimana? Harga kami harga terbuka dalam artian gini. Kami beli di petani misalnya 25 juta. Ketika ada Sohibul Kurban menanyakan sapi tersebut, kami buka harganya. Kami beli 25 juta, lalu ada ongkos kirim dari Jawa ke kandang kami, lalu hanya ditambahkan biaya pakan sama biaya perawatan, hanya itu. Kalau untungnya gimana untungnya? Kayaknya ngos-ngosan sekali ya Bang. Lumayan ngap soalnya trik. Oke siap. Kalau untuk keuntungan, biasanya saya bilang ke Sohibul Kurban, monggo Pak atau Ibu, mau diuntungkan berapa? Kalau memang diuntungkan segitu dari Bapak ikhlas, alhamdulillah berkah buat kami. Gitu. Oke mantap Gitu saja. sekali. Gokil lur pemasarannya. Ini sapinya banyak banget nanti. Untuk pemasarannya gimana Bang? Udah punya langganan atau gimana nih? Alhamdulillah 2 tahun ini pelanggan kami semakin bertambah. Dan minimal pelanggan dari tahun sebelumnya itu di tahun sekarang, bahkan yang awalnya ngambil 1 ekor sekarang dia sudah booking 5 ekor. Mantap. Real, Kenaikannya berapa? 500% Bang? 500%. Nah ini salah satu 1, 2, 3, 4 itu adalah yang punya 1 Sohibul Kurban. Oke. 1 Sohibul Kurban. Mantap sekali. Tahun lalu beliau hanya ambil 1 sapi ke kita. Oh. Mungkin merasa puas kali ya Bang ya, makanya nambah. Alhamdulillah. Dan pastinya kalau booking sekarang kan jauh lebih murah. Emang bisa Bang booking sekarang? Ini masih sudah booking 60-70%. Ini sudah terbooking ini. Sudah terbooking. Ini jadi sapi orang ini. Sapi orang. Oh, mantap. Tapi ini belum. Ini belum. Oke. Jadi 70% sudah terbooking. Ya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Masih ada 30% lagi teman-teman. Masih ada 30%. Boleh nggak Bang misalnya di booking kalau yang sisanya itu? Oh, boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Caranya gimana? Caranya ada syarat-syarat misalnya fotokopi KTP atau apa enggak? Enggak. Oh, kami gimana tuh syaratnya? Bismillah lah. Kami kan niatkan kan memang untuk berniaga secara Islam ya. Jadi kita bismillahkan dulu. Jadi kalau ada yang biasa kami kan update status tuh di IG, di WA atau IG-nya apa? IG-nya di Lestari_Farm 09. Jadi namanya masih Lestari Farm. Kalau untuk medsos kami ya. Tapi di Ales Farm juga ada. Instagramnya Ales Farm juga ada. Kalau YouTube juga ada ya Bang ya? YouTube ada tapi vakum. Kenapa? Malah vakum.
Nggak ini ya bang, ya, waktunya nggak ini ya. Enggak, biar Om Abu dan kawan-kawan kalau YouTube. Oke, siap. Nanti kita selalu Gitu. update perkembangan di Ada LS Farm. perkembangan. Jadi biasanya memang hanya melalui online sih. Jadi online Saiful Kurban telepon ke kami, mereka menanyakan biasanya, Pak, kalau sapi budget 50 juta sampai Idul Adha yang mana ya? Lalu kami tawarkan ini. Semuanya bersih. Oke Pak, DP berapa? Kami cukup 10 juta bahkan 15 juta 15 juta bahkan 10 juta pun tidak masalah. Dan langsung mereka DP. Oke, siap. Terus pelunasannya ketika sapi mau dikirim. Nah, kalau misalnya sudah ter-DP, mohon maaf nih ya, Ya. di pertengahan jalan sapinya terjadi apa-apa gimana bang itu? Alhamdulillah itu pernah terjadi di kami. Di tahun kemarin itu pernah terjadi. Jadi bobotnya itu sudah 850. Namanya eksiden, dia ternyata jatuh kali ya. Pas lihat kami di CCTV itu jatuh, kakinya patah. Itu gimana bang? Kami sampaikan ke ke Saiful Kurban. Sapinya sudah patah Pak. Mau dikembalikan uangnya atau kami gantikan sapi dengan yang baru. Kalaupun digantikan, 100% uang Bapak tidak kami potong. Yang sudah masuk misalnya 30 juta, kami kembalikan 30 juta. Tapi alhamdulillah beliau meminta tukar sapi. Jadi beliau tukar sapi, alhamdulillah sapinya sudah dipotong kemarin dan beliau ngambil yang ini nih sekarang. Jadi Dan itu enak real. dong bang, nggak ada yang dirugikan kalau kayak gitu? Tidak ada. Oh, oke, siap. Jadi uang aman, sapi aman gitu Aman. ya? Dan kalaupun ada kerugian itu tanggung jawab kami lah. Kami kalau ketika udah berusaha siap untung siap rugi, jangan cuma siap untung. Harus lah. Nih motonya jos gandos teman-teman. Harus. Kalau kata teman-teman itu jos gandos. Kalau kata teman-teman. Nah, ini sapi beliau juga nih. Beliau ada 2 sapinya. 1, Ini sapi dari mana bang? 2. Kayak ganteng-ganteng banget ini. Ini Jawa Saya yang Timur. punya nih ganteng-ganteng. Oke. Sama juga yang ngerekam. Nih, Lebih mohon ganteng. maaf, sampean udah punya istri belum bang? Sudah. Oh udah. Sudah. Ya, Istri barang-barang. saya 1. Oh. Oke, Cukup. siap. Bukan cukup. Lebih dari cukup 1. Kalau anak udah ada 3. berapa? Oh, Ada 3. Ada 3. Oh, Itu udah Masya Allah. Mantap. Ini juga berkat doa istri, dukungan istri. Kalau nggak diasisi sama istri, nggak bakal bisa ini. Nah ini kan mohon maaf nih bang, ini Ya. sampean kan ganteng nih, takutnya ada yang juga. nanya udah Lebih punya ganteng istri. lagi direkam. Kalau pemirsa tahu Om Abu itu lebih ganteng daripada saya. Iya teman-teman. Jadi ini Bang Ya. Firman udah berapa lama bang ternak sapi? Berarti kalau sampai sekarang itu 1 tahun 8 bulan ya. 1 tahun 8 bulan. Perkembangannya lumayan pesat ya bang ya. Alhamdulillah. Dan ini kandang pertama kami, insya Allah kami ada kandang kedua. Mau bikin kandang lagi bang? Lagi proses. Oh lagi proses. Sedang proses. Boleh kita intip ya bang nanti? Boleh. Itu kapasitas berapa ekor itu? Minimal 150. 150. Jadi lebih gede dari ya bang ya? Ini aja udah gede banget nih teman-teman. 4 kali lipat dari ini nanti. Wah masya Allah. 4 Nih kali lipat dari ini. mantap sekali teman-teman modalnya. Nih kalau boleh tahu bang, awal mula merintis itu Bang Firman ngabisin modal berapa? Kalau boleh disebutin gitu. 1 lebih ada ya Om Abu, karena kan untuk ini kan tanah kan alhamdulillah kami juga beli sendiri gitu kan. Tanah ini beli untuk beli udah lama atau memang beli untuk diperuntukkan untuk ternak sapi? Peruntukan untuk ternak sapi. Oh jadi investasinya langsung ke tanah teman-teman. Iya, karena kan buat kami kan tanah itu kan insya Allah tidak berkurang ya nilai investasinya. Betul Ya. sekali. Gitu. Jadi alhamdulillah saya ada ketertarikan sama sapi dan didukung sama orang tua. Alhamdulillah bang ya bisa berjalan ya. Alhamdulillah begini. Oh iya untuk sekarang kan ada virus itu apa bang? Ada Antrak ya? PMK, ada LSD. Kami antrak itu gimana tuh? Antrak enggak, alhamdulillah tidak. Enggak. Alhamdulillah Kalau kami enggak. LSD-nya gimana? LSD kami pernah ya, tapi alhamdulillah kalau LSD itu bisa dibilang jauh lebih mudah penanganannya dibandingkan PMK. Gitu. Yang penting penanganan aja sih LSD. Dia kayak penyakit kalau manusia itu kayak cacar dia. Alhamdulillah kalau LSD nggak mematikan kalau menurut kami ya. Yang mematikan itu PMK. Dan kami juga pernah mendapatkan PMK. Kami waktu itu habis Idul Adha, justru alhamdulillah kami habis Idul Adha terkenanya. Bahkan yang menurut kami agak kasihan itu justru teman-teman kami yang ada di lapak tuh Om, waktu tahun 2002 kemarin ya. Betul sekali. Di lapak itu, aduh kalau saya melihat itu ya Allah, mungkin itu cobaan ya. Banyak yang terkapar, ada juga yang dipotong tempat itu. Kalau kami alhamdulillah diberikan PMK itu setelah Idul Adha. Jadi PMK itu malah buat kami alhamdulillah setelah Idul Adha. Tapi kami berdampak iya. 5 sapi kami terpotong di atas 500 am. Itu
Emang nggak bisa dihindari? Tidak ya, Bang, bisa, ya? tidak bisa. Wabah yang semua Tidak bisa, kena ya. tidak bisa dihindari. Tapi ya saya berpikiran teman-teman sapi saya banyak yang terkena PMK, tapi mereka tetap bangkit dari PMK. Ya kenapa saya tidak? Mantap. Jadi buat peternak yang terkena PMK juga jangan patah arang, jangan putus asa ya. Usaha berani rugi, berani untung. Jangan cuma Oke, untung. siap, mantap sekali matanya teman-teman. Nih kalau ini Ya. dikasih comboran nggak Bang? Kasih, nanti kita akan praktekkan comboran. Oke. Dikasih comboran itu ada bahan-bahannya tuh semuanya. Boleh tuh nanti ditongtong. di-share ini Bang? Harus, wajib. Apa nih? Nggak apa-apa, tidak Kita ada. buka rahasia dapurnya di sini teman-teman. Tidak ada yang dirahasiakan karena saya juga belajar dari YouTube. YouTube karena saya nggak ada basic di sapi, tidak duduk di bangku peternakan, tidak ada. Murni saya dari nol tentang sapi, akhirnya saya belajar niatan dulu. Kalau udah ada niatan, belajarnya juga enak. Oke, siap, mantap. Jadi ini habis dikasih jerami, terus Ya. comborannya jam berapa Bang? Jamborannya itu 5:30. Oh, setengah Jadi lima. pagi itu 7:30, sore 5:30. Jadi 2 kali comboran, jerami sama hijauannya 4 kali. Oke, siap. Kalau misalnya nanti kita keluarkan boleh nggak Bang? Boleh sapinya? dong, sangat boleh. Tapi ini kayaknya masih terik banget ya, nunggu agak agak adem ya. agak ademan ya Bang ya? Iya, karena Tangerang masih tergolong panas ini. Ditambah kemarau panjang ya Bang ya? Iya, betul. Nah, ini belum terbooking nih. Oh ini belum. Ini belum. Nih, namanya siapa Bang? Ini belum ada. Oh belum ada. Belum ada. Nanti Monggo, buat teman-teman kalian yang mau booking, langsung kasih nama. Tinggal kasih nama. Ini bobot sekarang berapa yang ini? Insya Allah 800-an ada ya. 800. Insya Allah 800 ada. Kalau untuk Idul Adha bisa tembus 1 nggak Bang? Insya Allah bisa ini. Insya Allah ya. Insya Ini Allah belum bisa. terbooking ya? Belum. Ya minimal 900. Yang penting kan sapi sehat dulu ya, Om Abu ya. Betul. Kalau dia udah sehat, ngisinya pun Ini enak. jenis apa nih Bang yang ini? Ini si mental ya. Oh, Tapi si mental cross ini jatuhnya. mental panjang, punggungnya rata, bertanduk nih. Karena banyak teman-teman yang nyari bertanduk nih. Tanduk, dugul, ada. Nah, kalau yang kurban itu katanya kalau yang bertanduk itu lebih afdol Bang. Betul, betul sekali. Ini lengkap Syariatnya sekali harus nih. bertanduk, betul sekali. Nih tanduk jumbo mantap nih. Nih juga prospek mini mah 950 Ya. punya tembus ya Bang ya. Iya. Nah. Dan setiap kami di sini kami selalu memberikan target Om Abu. Jadi Saibul Kurban itu nggak cuma DP dengan harga misalnya 50 juta tapi bobotnya nggak jelas enggak. Jadi kayak ini misalnya kan kami memberikan jaminan insya Allah di Idul Adha ini misalnya minimal 900 kilo. Kalau tidak 900 kilo tinggal kita kurangin harganya. Oh mantap. Pembeli ada raja. Beliau adalah raja. Ini Bang Firman di kandang setiap hari apa aja Bang di sini? Nggak tentu sih, kadang-kadang sih Sabtu ya. Sabtu Minggu kadang-kadang ada. Kalau hari biasa karena saya masih pegawai biasa, jadi Jadi enaknya janjian dulu Bang ya. ya, Nah, tapi gimana? sih kalau mau datang kapan aja bisa karena kan ini kan ada ABK yang selalu standby Kan kalau 24 jam. kesini nggak ketemu sama juraganya kan ini. Enggak. Insya Allah anak-anak ini Om Abul, saya juga terbuka sama mereka. Bahkan nggak cuma sama saya, sama semuanya saya terbuka. Ketika ada yang beli nanya sapi kan saya kasih tahu juga ke mereka ini harganya segini, terus ini segini. Oh mereka udah tahu gitu ya. Sudah tahu untuk kami harga terbuka. ya. Jadi mereka pun yang menangani juga sudah bisa gitu. Emang ada berapa ABK sih Bang sih? Sini ada 7. 7. 7. Mantap. Masih kurang 3. Wah kurang, masih kurang. Masih kurang Oh 3. mantap. Jadi perawatannya ini benar-benar sapinya terawat teman-teman karena ABK-nya lumayan banyak nih. Mantap sekali. Iya, kenapa kan ada yang bilang terkadang kan, wah itu kebanyakan Pak Firman. Pertamanya kan saya kan melihat kan anak-anak ini kan bahasanya bilang belum mempunyai pekerjaan. Yang kedua juga belum punya keahlian dalam usaha sapi atau manajemen sapi. Jadi menurut saya itulah yang saya bisa lakukan membantu mereka dalam hal itu. Dan saya kan tetap hitung-hitungan cash flow-nya. Misalnya saya masih bisa menggaji untuk 1-2 orang itu, kenapa tidak? Gini, kemarin sih terus terang ada satu orang, dia itu bisa dibilang orang berada lah. Bahkan kesini aja dia naik mobil. Dia naik mobil dari Bandung. Dia pengen kerja dia di ABK. Saya bilang ini saya nggak ini loh. Saya bilang gaji saya nggak seberapa. Cuman dia bilang saya mau jadi
beternak sapi Pak, mau usaha sapi, tapi saya nggak ada ilmu, boleh saya belajar ya monggo, ibaratnya PKL. Tapi kami gaji juga, dan mereka senang. Akhirnya hanya sebulan 2 bulan mereka keluar pamit karena udah dapat ilmu, nggak ada masalah. Jadi harus terus banget teman-teman nih, Bang Firman nggak egois, mau berbagi. Ngapain? Saya pengennya itu Indonesia swasembada, udah jangan impor terus. Betul. Sekarang masih impor ya Bang ya? Masih. Sapi-sapi BX itu masih banyak merajalela. Mungkin dengan adanya orang-orang yang seperti Bang Firman ini, nggak menutup kemungkinan 3 tahun ke depan Indonesia bisa ekspor ya Bang ya? Amin. Iya haruslah. Perawatan sapi di Indonesia sebenarnya bagus ya Bang ya? Bagus. Iklimnya itu memadai ya, meskipun nggak terlalu dingin, tapi kan di daerah kita juga masih banyak pegunungan, bahkan hijauan pun subur tanahnya gitu loh. Mau apa aja ada, pakan mau ada. Sayang kalau tidak dari kita sendiri yang sudah menurunkan ilmu, justru kan buat kami kan itu ladang pahala ya, mudah-mudahan tidak munafik kami. Ladang pahala, ilmu yang berbagi, apalagi bermanfaat kan pahala buat kita. Ada motivasi nggak Bang buat para teman-teman yang mau merintis sapi tapi masih ragu gitu? Oh gini. Peluangnya seperti apa Bang untuk kedepannya Bang? Gini, kalau saya boleh jujur, kalau dalam bisnis sapi, keuntungan sapi itu bisa dibilang besar. Tapi ruginya pun besar. Jadi menurut saya setara lah. Di mana ada keuntungan besar, dipastikan kerugiannya juga besar. Tergantung niatan para kawan-kawan saja. Miara sapi untuk apa? Kalau kami miara sapi itu, dagang sapi itu, pertama yang kami niatkan adalah ibadah. Jadi ketika kami menerima kerugian, kita anggap itu adalah suatu ibadah juga. Dites ketakwaan kita sama Allah tuh, luntur atau tidak. Gitu aja sih. Jadi itu semangat. Kalau dibilang susah, ada yang bilang mengatakan bisa, mudah. Kenapa kita tidak bisa? Oke, siap. Semangat lah, harus semangat. Teman-teman, cukup sekian obrolan kita di kandang Ales Farm. Semoga ada manfaat yang bisa diambil buat Bang Firman. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.